Saudara-saudari dan anak-anak terkasih, mari kita mulai renungan kita dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keselamatan dijanjikan kepada semua orang yang hina dina. Pembacaan dari kitab Zefanya. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau tak akan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.'
Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, Yesus menyindir para tokoh agama Yahudi itu yang kendati bertemu Yesus namun tidak percaya padanya. Dengan perumpamaan dua anak yang mengatakan ya namun tidak melakukan, dan yang mengatakan tidak namun melakukan kehendak ayahnya. Kita semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun perumpamaan dari Tuhan Yesus tadi tetap berlaku bagi kita. Kita bulatkan tekad selalu mengatakan ya pada Tuhan Yesus dan selalu melaksanakan kehendaknya. Kita mengatakan ya dengan tetap mempelajari baik-baik kehendaknya dalam ajaran-ajaran gereja Katolik dan melaksanakannya. Gereja Keuskupan Agung Semarang, gereja kita saat ini, sedang mengajak kita mengusahakan Indonesia yang damai. Maka mari kita lakukan ajaran gereja ini dengan bersahabat, berteman, bergaul dengan setiap orang dari agama-agama lain. Dari siapapun kelompoknya, apapun sukunya, apapun keadaannya, serta betapapun sukarnya. Mari kita buktikan bahwa kita ini orangnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempercayai Dia sepenuh hati dengan perbuatan kita yang baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan semoga saudara-saudari dan anak-anak sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.